استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب على ما نوى به شيخنا الفاتحه. والمغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف قال صلى الله عليه وآله وسلم. Nabi pernah beliau bersabda, ujar sidin mannaru fil yabisi bi asra'a minal ghibati fi hasanatin abdi. Tidaklah api itu lebih membakar dengan kayu yang kering dibanding gibah yang kita lakukan dengan membakar dan menghapus kebaikan-kebaikan seorang hamba. Jadi lebih cepat gibah menghabiskan kebaikan daripada api menghabiskan kayu yang lain. Jadi gibah itu lebih dahsyat daripada api. Jadi kalau api itu bergatuk lawan kayu mengharing, habis kayu mengharing. Maka gibah itu apabila dilakukan menghabiskan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Gibah menyebut-nyebut kekurangan orang, menjelek-jelekkan, menceritakan kejelekan orang. Gibah kalau orangnya ada jelek, kada diisi kekurangan, kita kesehatannya diisi kekurangan, namanya fitnah. Ini jujurnya, memang orang itu nakal, kada baik. Kita yang mau yang punya, ini wartawan kada begini. Kasih tuh kemari babat, mulai dari kampung sebelah ke kampung sebelah, inya dia yang ketujuh mengesah-ngesahkan keaiban-keaiban orang, maka modelnya berita hangat, bobodohannya. Orang yang jangan disambat, orang yang kayak ini kan ketujuh menyambati kekurangan orang. Ini itu modelnya himongan hatinya bila bertamu ke berita kekurangan orang umatnya kehilangan. Maka itu gatal nongkongnya ini pasti berkuyah ke situ kemari. Tidak tahuan dari menutup nongkong orang kan bertakun punya memberi. Nah orang-orang kayak ini tertutup mata hatinya dari melihat kelebihan orang. Jadi tertutup. Orang itu pasti berisi kelebihan, cuma hati tertutup lalu tak isi kekurangan orang. Maka sambungannya apa? Ya bisa sambat berjagawian. Maka amunnya rajin dia beribadah, kebaikannya habis. Nah amunnya pengoler beribadah, kejahatan orang ditimpakan kewadahnya. Jadi dosa-dosa orang yang ditransfer olehnya semua. Jadi betuyuk dan tumpuk ulang dosa datangan. Itu bahayanya ibadah. Waruya anna rajulan qala lil Hasan balagani annaka tartabuni faqala ma balagha min qadrika inni
anni uhaksimuka fi hasanati. Ada seorang laki-laki berkata kepada Sayyidina Hasan al-Basri, ya, tabi'in yang pertama walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, si bimsuah diucapi oleh seorang laki-laki, kabar-kabarnya wahai Hasanul Basri, pian ini ada menyembah ulun, pian ada menyembah ulun bujur kata kabar-kabarnya. Faqala ma balagha min qadrika indi anni uhakkimuka fi hasanati. Sesuatu yang sampai daripada martabat engkau yang ada di dalam pandanganku, bahwa sesungguhnya aku menghakimi akan engkau pada kebaikanku. Artinya kadang mungkin aku menyambar kadar dan kedudukan engkau di sisiku itu sudah sangat terhormat. Ikam lebih bagus daripada aku. Kadang mungkin aku menambahi kebaikanku pulang lawan ikam sultan aku. Ikam orang hebat, ikam orang mulia, aku menyambar di ikam, berarti aku kesadarannya. Asal ada diterima akal, orang miskin kesadaran orang sugih. Ya Allah, kadang mungkin aku melakukan gibah lawan ikam karena aku punya alasan dan punya prinsip. Aku jadi kadang menyambar di orang-orangku sudah hebat-hebat pada aku, banyak isi kebaikan, aku menyambar sama ya, aku mendulungi kebaikanku lawan orang yang bertuyuk isi kebaikan, asal ada baik, malah aku perlu kebaikan, bukan hendak membuang-buang kebaikan. Nah itu artinya ini pedomannya Sayyidina Hasan al-Basri, supaya jangan menggibah orang. Kita pikir orang banyak isi kebaikan, kita ini kurang isi kebaikan, malah hendak dibari-bariakan, malah dulu seberapa orang isi kebaikan. Ya Allah, lawan orang membariakannya, lawan orang yang bertuyuk, jangan membariakan lawan orang ada di sama sekali. Ya Allah, misalnya kita isi 10 kebaikan, misalnya ada orang isi 0, 1, 2, masih normal, ini 55, seorang 5, ini yang disambati tuan guru, wali-wali, orang harap-harap, ini gudang kebaikan. Kita ini orang wala, bebungulan, menyambati lawan bukuannya tuh kada terpaling kan. Si miskin bersedekah lawan si sugih ada dulu. Nah jadi disini kada mungkin aku menyambati, kada mungkin. Kada akan mungkin. Kenapa? Aku merasa diriku kurang misi kebaikan. Maka di sini ada orang menyambati aku kada kesinggung. Kenapa? Anu transfer kebaikan sama aku. Terperlu kesinggung. Pandangan orang tua, tamu, orang manjir gila, dan pemol beribadah ini sama. Karena itu yang naik merasa transfer kebaikan bersoal. Jadi kita perlu kesinggung. Biar dia orang menyambat. Nang lapang nonton siapa? Kamu menyambat. Seorang mah bawa makan soto hanya baru aneh. Bamahma aman al-abdu bima warada min al-akhbar fil ghibah lam yuthbit lisanahu biha khawfan min dhalik. Manakala seorang hamba benar-benar percaya dengan hadis-hadis yang telah disampaikan di atas yang berhubungan dengan ghibah, insya Allah lam yuthbit lisanah biha, tidak akan lagi muntung ini menghibahkan orang. Khaufan min dzalik, setidak-tidaknya takutkan kebaikan seorang yang sedikit jadi bangkrut. Makanan di gulung ini kurang banyak isi kebaikan. Bongolnya malah aturannya yang banyak isi kebaikan itu yang kita harapkan bukan pada kita. Aturannya apa? Ini kadang nang miskin kebaikan membagi nang suci kebaikan. Nah ada mungkin disidin
وينفعه أيضا أن يتدبر في نفسه فإن وجد فيها عيبا اشتغل بعيب نفسه. Nah, yang juga memberikan manfaat bagi kita agar kadang menggaduhi hal ehwal Quran, kita terlebih dahulu menggaduhi diri kita sendiri. Fa in wajada fiha aiban, bila ada aib di awak kita, istaghala bi aibi nafsi. Baik kita mengobati penyakit di awak kita dulu daripada menghilangkan penyakit di awak orang. Orang mungkin batukan pada kita ginjal ada, darah tinggi ada, kanker ada, mikirkan sakit kepala orang. Baik mau obati ginjal di awak, baik mau obati darah tinggi di awak. Paling kada awal membantu orang yang sakit kepala tadi, mendoakan barang dan sakit kepalanya. Kita ini kan banyak bisi penyakit, kehilangan aja ada sabar, berarti kan ada sabar ada di awak kita. Bagaimana sudahnya mengalami emosi itu bilang sepanjang 2200 tinggi banget. Bukan bila bagaimana itu ya sudah piring itu pada 3-4 kaca. Karena penyakit di awak kita. Belum lagi mengapak menghina, meninggiakan diri, merendahkan orang. Penyakit. Baik membuang sombong di awak kita itu kayak pecahannya. Baik membuang tadi emosi di awak kita itu kayak pecahan. Belajar kita sambil bergamal mengamalkan, jadi mengurus diri ini. Maka petunjuk 8 non hati anggota di awak kita ini didikung 8 non hati. Nah hati puncaknya, ketuanya. Maka bila ketuanya garing, anak buahnya Allah sedang meninggal. Hati itu nilainya hendak ke diskotek, tangan malah protes. Berarti semua proses hati hendak sudah. Lalu tak jadi berarti siap komandan. Jadi kita siap komandan penyopir jalan mobil. Masuk ke diskotek situ. 4 bulan tasbih di sana. Artinya kan hati minatnya. Nah, walaupun dalam kitab-kitab itu kan maka kita ini dalammu ada juga bisi penyakit. Pokok juga melihat orang begini itu. Itu penyakit karena itu di luar normal. Maka orang cocok-cocoknya ini nanggal ini. Kami sudah melihat kepingin itu nak umangan ya Allah. Kepingin banget. Maka Allah ambil sabun ini. Lo mau ngomong ke kita. Karena penyakit di luar normal. Baik mau obat ini sebenarnya bertiru. Talingan ini aku juga mengenalkan ada baik. Nah belum lagi tangan, belum lagi batis, belum lagi muntung, belum terpikirnya. Dan juga yang di dalam sawah ini model menagih kepembatuan di situ. Ada membantu juga. Makanya hanya sehari 2 hari ya ada kata ke situ tuh, berhubungan. Ini model apa-apa aja walaupun orang pinahnya. Nah itu belum kami mbak sudah diumpani ke pembatuan kulit ketawa lagi hanya sudah ada tuh maka kayak itu tuh bisa penyakit ini karena seorang tulasa lo besari kebingungan kita masa ini penyakitnya itu ada normal artinya dosa. Nah baik obat dengan kata itu daripada hambet ini itu penyakit orang, penyakit orang. Nah itu diantara supaya waktu jangan seadan menggaduhi orang lain. Jadi istaghala bi'aibi nafsih, lalu siang malam terfokus sibuk memikirkan aib dirinya sendiri. Wa dzakara qaulahu sallallahu alaihi wasallam, dan dia harus ingat
dan selalu ingat dengan nasihatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuba liman syaghalahu 'ainuhu an 'uyubin nas. Tuba satu makna beruntung gono. Orang sudah disambat beruntung gono itu kan harus semua. Ada lagi mengartikan tuba itu surga. Surga dan keberuntungan yang luar biasa liman syaghalahu 'ainuhu an 'uyubin nas. Orang yang sibuk memikirkan aibnya sendiri hingga awal meninggalkan menggaguhi hal ehwal orang lain. Orang yang memikirkan dirinya dan memperbaiki aib dirinya, tuba surga dan keberuntungan. Wajahkan Allah dinyatakan terus nasihat Rasulullah. Untung maka di tanah-tanah orang yang tertuju menyembati tahu itu kadang menyembati orang baik. Mungkin kita ini bersambatan ini ya pasti. Aku kalau menyembati ikan, ikan kalau menyembati aku, tapi tidak ada untungnya. Tidak ada. Aku bisi kekurangan, ikan bisi kekurangan. Ikan menyembati aku ada, aku menyembati ikan ada juga sama aja kita. Kalau bang ikan ada kawan menyembati aku, dia aku ada kekurangan. Kalau bang aku ada kawan menyembati ikan, kalau aku menyembati ikan, kalau ikan tidak ada kekurangan, tapi tidak ada untungnya. Malah kebaikan seorang digulung pada orang, amunnya habis, kejahatan orang disandang pada seorang. Nah baik berpujian. Nah baik-baiknya ujar orang menikah waktu taklik nikah muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat agama Islam. Nah laki memandang akan kebaikan ini, nah bini memandang kebaikan laki, timbullah cinta dan sayang. Tapi bila sudah hati memandang si suami kepada kekurangan bini kepada kekurangan suami, mulai itu cinta berkurang, jatah lampu mulai redup. Jahannya baterai mulai low bed. Mata hati bila sudah memandang kekurangan orang yang ada akan timbul kebencian. Bujur pegawai orang sudah kada baik diri sambatnya nyemuar itu bersedekah itu ya benar. Baiknya orang bersedekah sudah. Orang yang bersedekah, ikhlas orang bersedekah, tapi namanya muat, maksudnya bersedekah. Iya benar ya, ini mana bersedekah? Tapi nyamuar betul. Tapi kalau ada cinta, yakni memandang kebaikan orang, walaupun kadang-kadang dia tersalah, dia akan ditutupi dengan pengertian. Oh kada apa-apa, wajar-wajarnya kekanakan, wajar-wajar salah, ini orang dewasa. Kada apa-apa, ini kekanakan, wajarnya orang berundahnya kekanakan. Nah, sekarang goreng jeruknya udah bilang, saya gugur mulainya. Oh ada kok, dia gugur, sekali bangun kekanakan, senyum. Kenapa? Mengerti. Nampak si mengerti itu larang pada bisi berlian. Kenapa? Nyaman gitu. Tapi memandang kejelekan orang lalu kena malah lain ya kamu tuh maling sako. Nah, ada nyaman saja hati itu. Dekan maling sako. Lalu aku tuh dia kawang sekalinya Marina mendatangkan Marina pada maling ini memang tertuju mencari yang jelek. Kebiasaan hidup ini. Nah, waman mawajada aib. Manakala orang tadi menemukan ada aib di awaknya, yang bagi an yastahiyya min an yasurka zamma nafsi wa yadum ma ghairahu. Maka dia harusnya malu. Kenapa dia menghina orang? Tapi dia tidak berani menghina dirinya sendiri. Kenapa dia menyebut-nyebut keaiban orang, menyebarluaskan keaiban orang? Kenapa enggak berani menyebarluaskan keaiban diri sendiri?
Maka takut seorang bisa aib juga. Mau orang disambat-sambat dikuya-kuya keaibannya, kuya dua keaiban seorang ya Pak. Artinya kalau kita kata akun aib kita dikuya-kuya oleh kita, jangan menguya-kuya aib orang. Masya Allah, nasihat agama itu menyelamatkan. Artinya bahasanya mau kita tuh menyambati orang pertama kemarin berkabar ke kemari. Coba Pak aib kita mau itu. Sama kemarin kamu nggak ada takut berarti jangan sama aja orang sedih itu ada kuya-kuya keaibannya sama kita ada hakon juga kan menguya keaiban kita karena kita suka kurang disukan juga kerupuk kerja juga ya ini dasar istilah kita sampai kolyowana sama lawan secara manusia karas kajong yang bagi bahkan seharusnya ketika dia sadar memang orang punya aib tapi ingin punya aib memang orang punya kekurangan tapi ingin punya kekurangan apa yang bagi an yatahaqqaqa anna ajza ghairihi an nafsihi bitanazzuhi an dhalikal aibi ka'ajzihi bahwa kada kawannya orang lain dari membersihi aib di dalam dirinya belum berhasilnya orang lain membersihi aib dalam dirinya sebagaimana juga diri belum awak membatasi tuntung aib di dalam dirinya apa yang bagi mengerti seyogyanya. Jadi kita wajar aja orang punya kekurangan juga mungkin di kekurangan yang belum tentu mereka jaka bahasa komputer atau belum tentu mendelek kalau kita belum tentu menghapus wajar aja orang belum tentu juga menghapus jadi mau kurang tuh isi kekurangan karena belum tentu menghapus kita pun juga isi kekurangan karena belum tentu juga menghapus kenapa jadi berarti orang tidak ketemu mendoakan aturannya ya Allah tuntungan kami menghapus segerakan tuntung kami menghapus niat tuntung menghapus kami tuntung menghapus sama-sama tuntung menghapus ya saya senang Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arham dan seterusnya ini doa orang mengerti yang dengan kenyataan dan fakta memang begitu mau orang kata kau menghapus kita kalau menghapus kita kalau kau menghapus berarti orang itu aja kalau menghapus juga sudah nggak diapain didoakan itu jadi mudah melahong, ampihan melahong ya. Bujurnya lahong kekurangannya tapi kita takabur kekurangan juga sombong kekurangan juga ini belum tuntung ampihan melahong kita belum tuntung takabur kita tuntung seampih ujub kita belum hilang sama aja di situ kekurangan mun sama tiap panau kan usaha bersambatan kan itulah panau dua hilang ya lutungnya sama bebas bujang lapok ya wahada bermula ini sudah dianggap kada bagus menggaduhi hal ehwal hingga nadalika aiban jika adalah dosa yang kita lakukan atau aib yang orang memiliki ya ta'allaqu bi fi'li wa ikhtiyari itu memang disengaja dia melakukan kejahatan disengaja dia melakukan dosa disengaja dia kita ada boleh menyebarkan aib ke orang lain padahal disengaja dia yang mengerjakan dosa tiap malam ke diskotek tiap malam minum minuman keras kita ada boleh menguyak aib orang itu wa in kana amran khalqiyan fadammu lahu dhammun lil khalq tapi jikalau yang kita hina tadi bukan disengaja contohnya hidungnya pesek siapa yang melanggar matanya juling sadaya sipit sadaya lalu kita padahkan ini orang kita sebar luaskan ke sana kemari pusatnya begitu siapa yang melanggar ini mutlak Allah yang anda enggak ada campur tangan usaha ikhtiar sengaja si makhluk
Kalau menghina pusat orang berpujal sama menghina Allah, nama Allah pusat. Nang tadi dari rumah bersengaja berencana pulang ke diskotek kita, kalau kita sebarkan itu aja dosa kita. Padahal memang ini salah, memang ini berdosa. Ini semakinnya hidungnya pendek, pusatnya berbujan, nang itu halus kayak parawit. Kita uyak-uyak di sana, kok situ kemarin teh. Siangnya. Fa'inna man damma sun'atan waqad damma sani'ah. Karena sudah pasti bila menghina satu perbuatan itu menghina pelakunya. Bila menghina pusat orang berbujal sama menghina Allah. Hilangnya kita hina Tuhan. Siapa anak kira? Itu ada banyak ini kita kawal lahir kada lutung, tapi kabarangan lutung bisa aja kalau tua lahir semua tahu jawaban bisa mana itu lahirnya. Pokoknya ada dulu bahan. Kita ini orang awam, talent kita ini yang tampil dua masih lain orang wali itu jangan semua semua. Jadi kita dapat gibah di penglihatan mereka itu wali. Kita ini yang mungkin wale pakai malah kayak mana menwala ada dua bang menwali kata dua cuma wale mau adam sudah kita nah kita tonton dua ada kebaikan orang ada kekurangan orang kita ini masih melihat kekurangan dan kebaikan belajar untuk mencenangi kebaikan aja banyak kebaikan orang. Nah bila ketujuh nonton film yang baik-baik aja bagus ke hati. Kalau rajulun hakimin pernah ada seorang laki-laki menyambati seseorang ya qabihal wajhi muan ada bagusnya jadinya nang dihina maka nakhalku wajhi ilayya fa'uhsinahnya. Tidaklah ulahan muha ini diserahkan kepada aku. Seandainya diserahkan Pak Oksina, aku akan kadang-kadang ini pasti bagus pada ini. Jadi jangan yang bagi orang hilang, jangan yang bagi orang pada rumah. Beginian dan orang masuk rumah sebenarnya tak kawin. Nah, berarti ya. Karena kita kawin bekerja orang bingung juga begini terus menyambat film lelakian ke umum menyambat di barang apa banget timbul kawinnya bingung jalurnya digunakan lelakian itu sakola ada ya kok ada ilmunya ya sakola lelakian ada ya kok kenapa guru saja ya katulahannya itu katulahan atau dalam orang bisa membagi ketulahan pas cinta diulah Tuhan lalu akhirnya rindu pada Allah di tahan-tahan lambat berdasarkan kawin ulun begini juga katulahan jadi kalau ngelakin yang katanya dari begini yang kada bunga kalau katulahan timbul nanya dulu bila menyambati taruh kena bila duduk menyambatinya ada yang ya kok mbak keganangan lalu tina lain dah lawan ketumat kafe nih jadi rutin ada SMS-nya SMS itu nggak SMS nah wa idza lam yajidil 'abdu 'aiban fi nafsi seandainya periksa ada terisi aib dan kekurangan di dalam diri syukurillah kada dua boleh nyambati orang tugas ada lagi syukur kepada Allah ada saat boleh nyambati orang membaca alhamdulillah bersyukur kepada Allah wala yulawwilanna nafsahu bi'a'zamil 'uyub kalau sudah diri berasih kita jangan berganti yang berasih dengan gibah yang sangat terikat juga. Kalau kita misalnya undak ada kekurangan, undak ada aib, wah jadi kan yang berarti orang semua
Gibah itu aib, rigat, kotoran yang lakas merigatkan Allah kita. Maka kita mengaku berhasil, misalnya jangan menggibah orang. Maksudnya kenapa? Baju hanya bergosok, rata, warnanya putih. Artinya hati-hati lo berigat. Jangan sampai dagu gini anak, apalagi pacaran, apalagi kayak putih. Kan ini dosa. Nah, gibah itu banget pada kayak putih. Amun orang mengaku dirinya berhasil, tapi menggibah orang itu makanya sama memalikakan yang lebih jahat dari tahi kucing ke baju. Makanya baru gosok, maka rapi. Udah bila orang yang berarti kita biar jangan usah dilawan, tapi kita jangan usah yang berarti orang. Habisnya kawin pulang. Kenapa gerak? Salah apa gerak? Salah apa dakwahnya habis? Dakwahkan permainan. Dakwah bini sidin habis 3 kawin 4 bertahan kenapa? Kalau ulang 4 bongol salah apa yuk? Salah apa? Kita minta biola salah. Nah kata salah disangka sih rupanya ini katahan dalam kawin tersebut lalu dirinya lalunya berjalan ada tinggal itu masalah ya ini yang kedua pokoknya katanya itu kata dia tapi kawal mengikuti kuya usahanya orang biar buang aja nyawa buang yang bertiupan yang bertiupan jadi kalau salah kita yang lebih orang apa panau di awak orang dulu dikasih orang salah 2 ukang apa kasih dulu nggak banyak mun seorang ada diisi unat ada diisi apa nah jangan mau nanti unat makanya apa mengganggu gua langsung ya gibah nah fa'inna dhanban nas wa akla lahmil maitati min a'zamil udub karena merobek akan harga diri manusia dan dihukumkan itu seperti memakan bangkai hukumnya adalah aib yang konon banget balau ansofa la'alima anna dhannahu binafsihi annahu bari'un min kulli 'aibin itu jahlun binafsihi wa huwa min a'zamil orang yang mengaku dirinya suci lau amsofa kalau dia bujur sadar la'alima pasti dia punya keyakinan sangkanya bahwa dirinya suci bersih dari kulli aibin bari'un min kulli aibin bersih dari aib yang menyangka dirinya bersih dari aib jahlun binafsih itu aib yang luar biasa kalau kita menilai diri kita berhasil kita tuh aib salah siapa yang berhasil kalau mendekat bertaik jadi yang berarti orang punya menyangka dirinya pada sisi aib itu pun min a'zamil uyub ujarnya di dalam kitab akhlak dosa paling konyol memuji diri dan menganggap diri pada seisi kekurangan itu dosa paling konyol jadi kalau ada orang bocah lah kemudian orang bersih kemudian orang suci kada pernah ini kada pernah itu perasaan itu dosa yang paling konyol yang dikerjakan. Semua orang harus menyadari, meyakini unda paririgatnya itu namanya. Biar orangnya hebat, tetap wajib dia punya sangka bahwa dirinya paririgatnya di antara siapapun. Bahkan lebih rigat dari tahlilan. Itu harus ada perasaan kepada seseorang pada itu itu sudah menggawi dosa yang paling konon. Nah, jadi para semalam tak dahulu mau ulang-ulang
Barang siapa merasa sugih itu lebih mulia daripada miskin, pujian itu lebih hebat daripada hinaan, lalu termasuk sudah ini itu termakan sudah ilmu yang salah. Ini merasa sugihnya lebih bagus daripada miskin, lalu bercari sugih kekuatan miskin, lalu hilang sudah kebahagiaannya dengan kadar rasa takutan itu tadi. Dia uangnya sugih, tapi kekuatan miskin, itu tuh ditambah. Itu tuh ditambah. Bila orang tuh menganggap pujian lebih baik daripada hinaan, pasti menganggap pujian. Dia menganggap lebih baik. Kekuatannya lawan hinaan. Di saat orang memuji menyanjung dirinya, mereka tuh bahagia. Kenapa? Ada kekuatan dirinya. Seberapa banyaknya kekuatan dirinya, itu tuh hilang bahagianya. Nah, jujur, sugih miskin. Pujian hinaan sama. Tidak mencari pujian, tidak pula takut dengan hinaan. Tidak mencari pangkat kaya, tidak pula takut dengan kemiskinan, yang dicari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan Allah ridha, biar miskin. Asalkan Allah ridha, biar dihina oleh Allah. Orang yang mencari sugih kekuatan miskin, orang yang mencari pujian kekuatan hinaan, gara-gara menganggap, nah ini bang, gara-gara menganggap ujarnya bagus sugih pada miskin, ujarnya bagus pujian pada ini, lalu dicarinya yang bagus jarinya tadi itu sugih. Nah, dicarinya pujian jarinya tadi. Kenapa? Karena giginya bagus. Akhirnya lapar, letih. Kenapa? Berhasil. Apalagi dia sangka bahwa bagi sugih pada miskin, ternyata luput, akhirnya jenuh. Kesalahan kalau jenuhnya. Menghambat pujian orang menjadi indahnya. Ayo di dunia ini sebagus-bagus manusia Rasulullah. Kada seperti ada namanya itu. Kalau orang hendak bercari pujian, kada hendak dihina, jenuh. Kenapa? Kada berhasil. Aja biar ada orang yang tuh bagus, yang tuh murah, nanti komnya pian harus apa? Kan hinanya. Jadi hendak pujian aja terus. Nah begitu juga orang-orang saya itu kalau sama di situ, apa hukum? Jenuh ini yang kadang-kadang hidup kebebasan. Arahnya yang tukang beca, di beca boleh. Kenapa? Niat kada mencari suci. Kenapa jadi kadang mencari suci? Padahal niatnya kadang mencari suci itu kada didasari ilmu dua. Ini berpikir kada mungkin dulu begini. Padahal karena ilmu ada juga cuma utaknya ini berpikir kada mungkin dulu sucinya. Jadi nak bisa mencari suci. Nah penting asal cukup cari. Itu jadi utaknya nih tenang. Dia nanti beca goreng bangun tak rumah kayaknya tujuh kawan. Kenapa? Karena dia nggak cari suci, dia cari asal makan sekali, asal minum sekali. Ada yang cari suci satu nak dua nak tiga, apa dia lagi? Pun berhasil, rasa takut miskin nggak bisa dihapus dari hati. Rasa takut itu bila 50%, 50 itu tidak. Nah, ada orang mencari ridha Allah. Kalau saya mencari ridha Allah, kadang nak suci aja, dia ambil jalan bunga deh. Bunga, pengarangnya ini jadi kadang nak suci itu karena sadar dirinya. Karena kalau itu ini SD Jakarta aja, SMA Madinah, SMP Madinah, anda kamu itu tak kain kamu itu pun dah. Jadi nak makan sehari-hari aja, itu aja bisa bahagia. Apalagi orang mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang merasa dirinya suci, lalu kemudian dengan pedoman suci lebih bagus daripada miskin, iya tak? Nah, bila sudah suci, lalu merasa hebat, kedada di kekurangan, itu orang salah. Atau dia dipuji namanya terkenal masyhur di mana-mana, dia merasa bersih dan suci, oh itu salah. Jahlun binafsih, bahwa min a'dhamil 'uyub
Kemudian lagi wa yanfa'u ayyamana anna ta'alluma ghairihi bi ghibatihi kata'allumihi bi ghibati ghairihi lahu. Sesungguhnya dia harus sadar juga ketika menyambati orang bahwa sakitnya hati orang dengan ghibah kita sama dengan sakitnya hati kita ketika digibah orang. Fa idza kana la yarda li nafsihi ayyutaba yang bagi anda yarda li ghairihi ma la yarda li nafsihi. Maka manakala la yarda li nafsihi ayyutaba, inya kada senang dirinya ayyutaba digibah, yang bagi anda yarda juga li ghairihi ma la yarda li nafsihi. Seyogianya dia pun kada hakun bahwa inya pun menyembah orang lain. Inya kada hendak disambati orang yang Fahadhi mu'alajatun jumliyatun. Ini secara ringkas cara menggunakan ghibah. Amma tafsilu adapun yang terperinci itu ringkas tadi bahwa yang mu'afis sababil ba'is lahu 'alal ghibah. Dia harus mengikuti sababnya timbul ghibahnya apa, maka sababnya itu yang ditata. Fa inna ilajal illah biqafi sababnya. Karena menyembuhkan penyakit cari sababnya. Bilanya puyuh awak karena begawi bahwa istirahat. Insya Allah tertulis pulang tenaga ujar orang ini. Bilanya umpamanya kepala sakit karena ada karuan guring, tahu guring dulu tahu bang sababnya. Sababnya kata karuan guring, tahu guring bang guring semua. Ya. Bilanya umpamanya telah umpamanya karena kalau lagi sudah di atas atasi mengikut enggak bila dekati kalau mau obat lagi udah tahu sababnya bahaya perkaranya alasannya di maaf hati yang taruh kita karena berpikir rumahnya taruh begini nah supaya jangan kasih kajong taruh jangan berpikir ini kan dasar istilah di sini gambar begini berjelasnya makanya anak-anak kajong wallpaper di HP aja orang berkelanya gambar di HP itu wallpaper ya bila salah takut screen checker checker gambarnya aja orang berkelanya apa berdarah pulang makanya anak-anak kajong buang itu dulu ya Allah buang dulu sahabatnya itu dibuang. Ayam itu nanti dengan begitu terus memasuki paha kita. Disuruh berjauh tetap mematok dua, disuruh ketiga tetap mematok dua. Itu ada lain sahabatnya itu kan ini itu. Baca dalam keluarnya sembeliran naik pengawinnya. Sahabatnya itu kan ini itu cobanya mati matok lagi lah. Memang jadi kawin-kawin tungtung-tungtung nih karena terdapatnya kesungsungan kayak pernah terdapat kesungsungan sekolah SD Jawa Barat yang membimbingnya udah tahu mana I love you darling baik pakuyu pada haliling baik jauhnya mana pakuyu pada haliling ya sababnya ada sahabatnya kalau supaya jangan tapi bapak pacaran jangan ada perjinahan jangan dikumpulkan yang memilihnya kan itu aja sahabatnya misalnya nanti kalau sana ini itu jangan tadi dikumpulkan nanti saja SMP SMA ada kan mobilnya kursinya cuma ada 2 6 kursi panjang dudukan datang di mana kata maka sudah mulai ada ayang-ayangan saya di mana saya kalau memang kawan begitu dijauh saya menjual ada saya yupi maksudnya saya di mana saya yupi dikira sayangnya saya yupi mesti sayang jujur nah itu sahabat nah harus diberantas. Kenapa jadi demam berdarahnya? Banyak timulan karena ada nyamuk namanya apa? Tis. Ini kata aku nama pasnya, jadi kata apa?
Ya, dari paham. Nah, bahamburan lahir daripada jentik-jentik. Cara mengatasinya apa? Bila ada orang anu demam berdarah diobati. Bujurnya semprot apa namanya itu? Alat apa? Fokus ngaramnya pokoknya nyamuk mati, jentik mati, ayam gendong. Nah, masuk. Jadi mulai prosedurnya RT harus melapor RT semprotan kampung kami. Jadi pengsiapan dulu ayam titik atau pakai masker ke ayam maksudnya ayam pakai masker semprot dulu nyamuknya itu nyamuk ada nyamuk nakal ya ini nyamuknya udah bertato-tato ini besar takut nyamuknya itu ada nyamuk yang biasa hilang utang tuh nyamuk perumahan orang perumahan berpanas hilang tapi nakal ada yang ngisep juga itu besar bintik-bintik juga nyamuknya besar takut bertato-tato ikan kalau pada anak takutnya nyamuk tuh ini talung aja kadang ada kata di talungnya main aja jadi mak semprot buruan semprot banyu-banyu tergenang semprotin bila ada namanya tergenang simpannya gas ya Allah adanya gasnya muncul buru jadi tutup berangkat semua itu dari sebab jangan lupa ke dokter diobati itu memang jalan kedua jalan pertama sebabnya apa kebakaran sering terjadi ya apa sebabnya karena aliran listrik jarak pendek memang pendek memang panjang artinya bertutup-tutup membahapal jangan ada itu insya Allah ada kebakaran apalagi jangan ada listriknya maksudnya terjadi lampu-lampu LED kompor penanganan guring ya Allah ini ada lampu pajak cucul lilin enggak ada sipit yang bilang kan lilin itu benar jalan umaran tuan rumah tak kaget banget ada bunyi marah dulu itu orang baca mengandung itu bapak ayo gara-garanya apa? Iya karena itu sebab-sebabnya tuh nanti berantas dulu amun terjadi itu orang ini namanya takdir takdir ini kan pakai tali kemudian support ini sesambungan ini sudah berapi ada ini plus ya ini atau kayak ada hujan air bisa turun jalan ada nama angin masya Allah setengah bulan siupnya ya ada musuh di hadapan kalau mau bangun kenapa ini siup bahas karena setrum ada yang banget haruan lagi setrok karena setrum kan tahu diumpan kan tahu dipotong haruan karena setrum kena ini jadi dong itu dibang nah itu nyom anda gitu umpan nyaman dari siumnya itu tunduk ini bahas karena setrum udah nyata sudah sahabatnya apa? Sahabatnya nanti berantas ya Allah nah betul pulang ada nyamuk nama hantam orang berkianan kadang alat lelaki jadi nama hantam orang berkianan nyamuk datang ya banyak penyebab-penyebab berantas namun Allah lau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama. Kalau manusia meninggalkan dosa maka ada yang namanya wabah turun berkat dari Allah yarham almarhum tuan guru Mu'in bin Syukur Sallallahu
Orang beriman itu udah segini, gila negara, ditarik rasanya nyaman di lindurnya. Oh, itu aja rasanya, bingung. Ditarik rasa sehat awaknya, ya kan? Ditarik dosa dan kesalahan. Pak hendak sehat, diberikan liur dari sekolah, lalu kini nyaman makan. Liur dari awak diberikan sehat, bertakon baik. Dosanya ini bang, oh jangan diberikan. Unda maha pemurah, unda maha bijak. Ini sudah 3 ringan, sama itu saya pernah ada. Jangan diberikan. Kemana Tuhan menimbai ini? Timbai ke perumahan yang menjadi wabah. Dasar dosa kita yang bikin dunia hancur, dosa kita yang bikin wabah itu timbul. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas. Kalau orang jujur bertakwa meninggalkan dosa, turun rahmat dan berkat. Wabah itu ada juga, ada mau kena dan ada mau menyerang. Allahu Akbar. Nah, jadi dosa-dosa kita juga. Jadi nyamuk kejelmaan dosa. Balai gitu. Nyamuk juga ada macam-macamnya, samut ada macam-macamnya. Bangsa-bangsanya mulai samut gatal, samut girang, samut halus, macam-macam. Temannya itu samut. Cuma ada soal pembatasan lain, siapa kami dan hubungannya kenal. Kalau apa-apa keluar, atau jual hubungan samut gatal itu gini. Nah, kata mau gula, ada nama samut gula itu di gula, maka bisa barangnya SMS. Gula tukar impian di hotel tingkat 10 misalnya. Oh, ada lapas tingkat 3 gula, ada tamu. Nah ini harapan misalnya. Ada gula, yang pertama bisa berbeda itu soal samut soal. Hebatnya samut, siapa datang ciuman ini? Tapi kalau pendapat dulu, siapa datang ciuman ini? Dasar angin, radar, antennya, harap Tuhan boleh. Itu hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Nah, kemudian insyaallah waqad qaddamna al-asbab. Kita sudah menerangkan sebab-sebab ghibah yang 5 semalam. Berarti kena satu-satu diterangkan oleh Imam Al-Ghazali. Amal ghadabu, penyebab pertama yaitu marah. Marah itu yang menyebabkan kita menguya-nguya air kota. Bila sudah marah lalu ya Allah semalam mau ini 30 tahun masa silam ya. Nah masa 30 tahun masa silam air kesambar. Kenapa? Emosi ini. Nah caranya supaya jangan terkuya-kuya itu kayak apa? Insyaallah minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Afdalul dzikri ba'da la ilaha